Shalom saudara sekalian, Tuhan ingin agar kita menjadi anak-anaknya yang berdampak positif di dalam keluarga, di dalam gereja, dan di dalam lingkungan. Dan dampak itu dirasakan orang ketika kita mencerminkan karakter yang baik yang makin mirip seperti Yesus. Alkitab berkata, hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang ada di sorga. Nah, untuk itulah kita perlu mengembangkan yang pertama, sifat sabar. Ayub adalah orang yang sabar, dia tabah dalam kesulitan. Dia tidak mengutuki Tuhan, tapi dia tetap bersyukur dan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita juga harus belajar mengembangkan kesabaran ketika masalah itu datang. Ingat Tuhan ada, menyertai kita, karena namanya adalah Immanuel. Dia juga sedang melatih otot iman kita supaya makin perkasa. Sabarlah juga ketika kita harus menantikan waktu Tuhan. Ada dua kecepatan Tuhan menolong kita. Yang pertama lambat, yang kedua lebih lambat. Tapi dia tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita juga harus bersabar ketika melihat kekurangan orang lain. Dan belajar menerima mereka apa adanya, baik dengan sifat yang positif atau negatif yang mereka miliki. Mari belajar mendengarkan orang lain, berempati, menaruh diri kita pada posisi orang itu sehingga kita bisa lebih menghayati mengapa dia bersikap atau melakukan tindakan seperti itu. Belajar memaafkan seperti Yesus yang berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Miliki karakter ilahi seperti Yesus. Selain mengembangkan kesabaran, kita juga harus mengembangkan kemurahan hati. Allah kita itu murah hati. Yesus pernah menceritakan seorang raja yang membebaskan hutang 10.000 talenta dari seorang hambanya. 10.000 talenta itu upah orang kerja kira-kira 200.000 tahun. Satu hutang yang tak mungkin dibayarkan karena sangat besar. Tapi kemudian raja itu menjadi marah karena dia mendengar si hamba itu kemudian menjebloskan temannya yang hanya berutang 100 dinar. Upah kerja orang paling banyak 4 bulan. Ini menunjukkan kita tidak boleh jadi orang yang ingin menindas orang lain. Tetapi punya kemurahan hati kepada sesama. Bantulah orang yang menderita, berikan waktu saudara, perhatianmu, berikan tenagamu, atau juga uang saudara kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Kunjungi orang sakit, doakan mereka yang menderita. Jangan menghakimi orang yang kena musibah. Oh sakit ya, dikutuk Tuhan, tahu rasa. Makanya rajin ke gereja, suka doa. Kalau enggak, hukuman Tuhan akan lebih berat engkau alami. Oh saudara sekalian, bukankah belas kasihan itu lebih dibutuhkan daripada penghukuman? Dan kalau kita menyatakan kasih Allah, orang yang salah pun bisa bertobat dan datang kepada Tuhan. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, mari kita berdampak kepada sekitar kita melalui karakter yang baik seperti Kristus. Setidaknya lewat kesabaran dan kemurahan hati. Puji Tuhan. Khusus untuk para pejabat Gereja BT Indonesia mulai bulan Februari sampai Juli 2025 ini di berbagai tempat Indonesia dan luar negeri kita mengadakan sidang majelis daerah umum yang harus diikuti oleh seluruh pejabat GBI mulai dari pendeta Pratama, pendeta Madya dan juga pendeta. Sidang majelis daerah umum ini hanya diadakan 2 tahun sekali. Makanya saya dorong semuanya ikut saudara-saudara, onsite atau setidaknya online. Ini kan tidak diadakan setiap minggu, setiap bulan, atau bahkan tidak diadakan setiap tahun. Hanya 2 tahun sekali. Hadirilah saudara, supaya engkau juga punya tanggung jawab organisasi, mengikuti pembinaan organisasi yang ada, mengadakan rapat untuk kemajuan daerah saudara. Dan kalau kita sehati, bersama-sama berkumpul berdoa, lawatan Allah akan terjadi di dalam kehidupan gereja lokal dan juga masyarakat di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.